Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Polisi akan memanggil Kepala BP2MI Benny Ramdhani pasca dirinya mengungkap sosok WNI berinisial T yang disebut-sebut menjadi aktor sindikat judi online yang dikendalikan dari Kamboja. Barreskrim Polri akan memanggil Kepala BP2MI Benny Ramdhani pada Senin 29 Juli 2024. Benny akan dimintai klarifikasi akibat ucapannya yang viral usai menyebut sosok T yang diduga menjadi pengendali judi online dari Kamboja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun berharap Benny Ramdhani hadir untuk memperjelas dan membantu pihak kepolisian menangani judi online di Indonesia. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk dan membantu mempercepat penangkapan kita. Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir dan saya kira Barreskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Ya, saya menyebutkan berbagai inisial. Nah, khusus untuk Kamboja saya sebutkan inisial T. Inisial yang saya sebut itu tidak hanya T, tapi ada inisial-inisial lain, tapi untuk mereka yang saya kategorikan ya diduga sindikat penempatan ilegal ke Singapura misalnya. Nah sekarang kenapa yang heboh hanya T, padahal banyak inisial yang saya sebutkan. Dan ini sudah disampaikan tahun 2023, kenapa baru tahun 2024 kemudian diramaikan gitu ya. Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan kembali bahwa informasi mengenai T itu disampaikan kepada Presiden dalam sebuah rapat yang dihadiri banyak menteri pada 2023. Benny pun mempertanyakan kembali mengapa hal inisial T yang kemudian ramai diperbincangkan padahal dirinya juga menyebut sejumlah inisial lain. Hari Selasa 23 Juli 2024 di salah satu hotel di Kota Medan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengukuhkan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia atau Kawan PMI Sumatera Utara. Kawan PMI merupakan wadah kolaborasi antar mitra pelindungan pekerja migran Indonesia dan masyarakat. Kawan PMI merupakan mata dan telinga BP2MI untuk penyebarluasan informasi serta mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ada yang mengejutkan dalam acara ini, ketika Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam sambutannya mengungkapkan adanya sindikat judi online Indonesia yang beroperasi di Kamboja dengan aktor utama berinisial T. Menurut Benny, hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja. Dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh karena terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas yang tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekor, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Presiden Joko Widodo, Presiden mengaku tidak tahu dan meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung kepada Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Pak Jokowi izin Pak terkait dengan pernyataan dari Pak Benny BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjamah dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu Pak. Gimana responnya Pak? Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Ya. Jawaban serupa juga disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dan Kepala PPATK Ivan Yustia Avanda. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Tapi BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi buat saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy kan nggak mungkin. Enggak lah, bukanlah. Udahlah, pokoknya kita apa? Gini, kalau soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Ada nama calon nama yang kita tidak mau berspekulasi tentang nama-nama, ya.
Tugas gini loh, tugas saya mencegah, tugas kami mencegah supaya jangan ada masyarakat yang bermain judi online gitu. Ini sekali lagi bukan tentang ini PPATK menjadi bagian dari Satgas. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama sudah pasti. Sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada gitu. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Sudah pasti ada gitu. Apakah setiap abjad itu kebal hukum, Pak? Kenapa? Karena Kepala BP2MI menyebut T ini kebal hukum selama ini. Kan belum tentu setiap abjad itu juga kebal hukum, Pak. Enggak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak. Soal pernyataan Presiden dan Menkominfo bahwa tidak tahu menahu siapa yang berinisial T, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan kembali bahwa informasi mengenai T itu disampaikan kepada Presiden dalam sebuah rapat yang dihadiri banyak menteri pada tahun 2023. Konteksnya adalah adanya perekrutan pekerja migran Indonesia di sektor judi online di Kamboja dengan aktor utamanya WNI berinisial T. Dalam rapat tersebut, saya menyampaikan paparan di hadapan Presiden terkait maraknya sindikat penempatan ilegal pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, termasuk tren terbaru Kamboja. Nah, Kamboja saya berikan titik tekan di hadapan Presiden bahwa ada tren baru penempatan ke Kamboja, mereka dipekerjakan di sektor judi online dan scamming online. Nah, fokus saya adalah bagaimana negara tidak melakukan pembiaran terhadap penempatan ilegal yang dikendalikan oleh para sindikat dan mafia. Sehingga saat itu ya saya menyebutkan berbagai inisial. Nah, khusus untuk Kamboja saya sebutkan inisial T. Inisial yang saya sebut itu tidak hanya T, tapi ada inisial-inisial lain tapi untuk mereka yang saya kategorikan ya diduga sindikat penempatan ilegal ke Singapura misalnya. Nah, sekarang kenapa yang heboh hanya T padahal banyak inisial yang saya sebutkan. Dan ini sudah disampaikan tahun 2023, kenapa baru tahun 2024 kemudian diramaikan gitu ya. Sebetulnya informasi saya, informasi PPATK ini menjadi penting bagi ya aparat keamanan untuk menelusuri siapa sebetulnya inisial T itu. Nah, kepentingan saya terkait adalah bagaimana inisial T ini jika ditemukan oleh aparat penegak hukum ya bisa dihentikan bisnisnya, maka itu juga bisa menghentikan penempatan ilegal pekerja migran ke Kamboja yang menjadi fokus dan concern saya sebagai Kepala BP2MI. Jika rapat yang dimaksud adalah pada tahun 2023, maka informasi itu sudah ada jauh sebelum Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau lebih dikenal dengan Satgas Judi Online dibentuk pada pertengahan Juni 2024. Satgas Judi Online sendiri diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri akan memanggil Ketua BP2MI Benny Ramdhani untuk menindaklanjuti informasi mengenai orang berinisial T sebagai pengendali judi online di Kamboja. Pemanggilan itu didasari surat penyelidikan yang sudah dikeluarkan oleh Barreskrim. Benny bakal dipanggil pada hari Senin 29 Juli mendatang. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil ya, dalam hal ini adalah terhadap Saudara Benny Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Ya. Informasi tentang sindikat judi online di Kamboja dengan aktor utama warga Indonesia berinisial T dan merekrut tenaga kerja migran asal Indonesia harus diusut tuntas. Publik berhak tahu siapa T itu dan mengapa disebut sebagai orang yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. Jika dalam waktu dekat identitas T itu tidak diungkap ke publik,
Maka hal itu menjadi konfirmasi bahwa T memang tidak tersentuh hukum dan karenanya kinerja Satgas Judi Online pun akan diragukan oleh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.